Sidang paripurna DPR akhirnya menyetujui hak angket atas KPK untuk membuka rekaman BAP Miriam S. Haryani. Aksi walkout anggota Dewan mewarnai sidang paripurna hak angket. Dapat disetujui menjadi hak angket DPR RI. Secara sepihak, pimpinan sidang paripurna Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah langsung memutuskan hak angket atas KPK untuk membuka BAP Miriam S. Haryani. Meski tiga fraksi yakni Demokrat, Gerindra, dan PKB menolak hak angket, nyatanya pimpinan sidang tidak meminta pandangan 7 fraksi lain. Hujan interupsi langsung menggema di ruang sidang. Seluruh anggota fraksi Gerindra langsung walk out karena tidak merasa haknya didengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu apa enggak gitu loh. Ini enggak ada AIUE, langsung bet ambil ya sudah. Kalau begitu kita nggak tanggung jawab. Kalau begitu. Menurut saya tindakan pimpinan terlalu buru-buru dan menurut saya tindakan pimpinan terlalu gegabah terhadap aspirasi dan pendapat yang berkembang di anggota. Sementara fraksi Hanura yang setuju pengguliran hak angket menilai partainya perlu mendengar langsung pengakuan kadernya Miriam. Jadi dalam posisi ini Hanura mendukung tidak dalam posisi menekan-nekan, tapi dalam posisi meminta kejelasan. Insya Allah Hanura tidak melebar kemana-mana dan kita akan menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK, proses peradilan yang sedang berlangsung. Kita mempersilahkan, tidak akan intervensi. Tapi kemudian kita hanya meminta pertanggungjawaban atas nama-nama yang disebut termasuk Sekjen Hanura. Pimpinan sidang memberi waktu hingga 17 Mei mendatang kepada seluruh fraksi menyerahkan nama kadernya menjadi anggota Pansus Hak Angket KPK. Jika ada yang tidak menyerahkan, maka nasib hak angket akan menggantung. Rifana Pratiwi, Jakarta. Bahwa selama ini KPK ini sudah. Meski sempat terjadi perbedaan pandangan dari fraksi Gerindra dan PKB yang berbalik arah dan menolak hak angket usulan Komisi Hukum DPR, sidang paripurna DPR RI Jumat lalu memutuskan menyetujui usulan hak angket kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Meski menuai pro dan kontra, hak angket ini tetap resmi digulirkan dan akan ditindaklanjuti usai masa reses DPR 17 Mei 2017 mendatang. Senin pekan lalu, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Anggota Komisi 3 meminta KPK untuk membuka rekaman berita acara pemeriksaan politisi Hanura Miriam S. Haryani dengan dalih untuk membuktikan ada tidaknya bentuk ancaman terhadap Miriam. Menanggapi hal tersebut, pimpinan KPK berpendapat bahwa rekaman BAP Miriam hanya dapat dibuka di pengadilan karena BAP telah menjadi alat bukti jaksa dalam sidang kasus KTP elektronik. Penolakan KPK berujung pada usulan hak angket KPK yang ditandatangani hampir seluruh fraksi di parlemen. Hanya fraksi Demokrat dan PKS yang tidak mengambil sikap. Hingga Kamis 27 April tercatat sebanyak 26 anggota DPR yang ikut menandatangani usulan hak angket tersebut. Dari fraksi terbesar di parlemen PDI Perjuangan ada nama Masinton Pasaribu dan Edi Wijaya Kusuma. 10 orang anggota dari fraksi Partai Golkar diantaranya Nawafi Saleh, Adis Kadir, dan Ahmad Zaki Siraj. Ada nama Desmond J. Maesa dari fraksi Partai Gerindra, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dari fraksi PKS, Arsul Sani dari fraksi P3, Daeng Muhammad dari fraksi PAN. Sementara dari fraksi Nasdem ada Taufikul Hadi dan Ahmad Sahroni, serta Rohani Fanat dari fraksi PKB. Dari fraksi Partai Hanura ada 7 nama yang menandatangani usulan hak angket, diantaranya Dosi Iskandar dan Samsudin Siregar. Dapat disetujui menjadi hak angket DPR RI. Setuju? Izin pimpinan. Saat sidang paripurna ke-23 yang beragenda pengesahan hak angket KPK dan penutupan masa sidang DPR RI Jumat 28 April kemarin, sempat terjadi perbedaan pandangan dari fraksi Gerindra dan PKB yang berbalik menolak hak angket usulan Komisi Hukum DPR. Anggota fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu sempat geram dengan adanya anggota Dewan yang berbalik menolak hak angket. Masinton menyebut hak angket sudah disetujui pimpinan dan anggota Komisi 3, namun tiba-tiba muncul penolakan hak angket yang juga disuarakan di paripurna. Dan sekarang saya rasakan buktinya. Yang disajikan adalah politik kemunafikan. Ya. Politik kemunafikan ini menurut saya harus dihentikan. Semua meyakini sejak awal bahwa ada proses yang salah, ada proses yang harus didalami dalam konteks KPK.
secara institusi. Dan semua rekan-rekan anggota DPR di Komisi 3 semua setuju. Tetapi saya nggak tahu kemudian berbalik badan apa segala macam. Saya menyampaikan dalam konteks keyakinan saya sebagai anggota DPR, saya meyakini ada yang harus kita gali dan harus kita dalami. Bukan berarti kita pro koruptor, bukan berarti saya menjadi pro korupsi, tidak. Justru kita ingin negara ini kita bersihkan dari praktek korupsi. Bukan dengan cara-cara munafik seperti ini, menolak seakan-akan ini kita melemahkan katanya. Justru teman-teman yang kemarin getol, ya, ini saya buka di sini. Saya sudah bosan dengan politik munafik seperti ini. Saat sidang paripurna ke-23 itu pula Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah langsung mengetuk palu, tanda menyetujui digulirkannya hak angket DPR terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Putusan ini diambil tanpa mendengar usulan dari 7 fraksi yang ada di DPR. Tadi saya kira semua pandangan fraksi juga sudah disampaikan, tetapi saya ingin mengatakan atau saya ingin menanyakan kepada seluruh anggota, apakah usul menggunakan hak angket terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disetujui menjadi hak angket DPR RI? Setuju? Izin pimpinan, izin pimpinan, izin pimpinan. Terima kasih. Meski menuai pro dan kontra, hak angket ini tetap resmi digulirkan dan akan ditindaklanjuti usai masa reses DPR pada 17 Mei 2017 mendatang. Yuda Sinulinga, CNN Indonesia.